Halo Pak Di. Bu Novi. Kenapa nih kok lemes banget sih? Iya nih, aku lemes banget. Bingung mau ngajar apa nanti. Kelasnya seperti itu. Anak-anaknya gak semangat belajar. Gak tahu deh. Yaudah, apa nanti kita ngobrol aja kali ya? Pulang sekolah aja kali ya Bu ya? Boleh. Oke deh. Ya. Sekarang kita masuk dulu kali Bu ya? Iya itu udah. Tapi males Bu. Nanti aja ya. Nanti aja Pulang ya. sekolah? Boleh. Oke. Ya, sampai ketemu nanti Pak Di. Oke, Masuk kelas siap. dulu ya. Ya, saya juga masuk kelas nih tapi nggak semangat. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Novi. Kenapa ya Pak Adi? Kok kelihatannya lagi murung? Ada yang bisa diceritain Pak Adi? Iya nih Bu Novi, dari tadi pagi mungkin ya. Saya ada masalah sih Bu di kelas gitu. Jadi kemarin saat saya melakukan asesmen, Iya. itu saya lihat nilai anak itu dia kurang memuaskan gitu. Oh iya. Memang ada sih yang bagus. Mm-mm. Itu satu hanya dari segi nilai. Terus yang kedua itu saat pembelajaran juga. Jadi ada yang memperhatikan, ada yang ikut belajar, ada juga yang main-main gitu kayak nggak serius. Jadi saya sempat bingung ya, maksudnya kok seperti ini gitu ya anak-anak sekarang gitu ya. Apakah karena saya kurang inovatif atau memang kelasnya membosankan atau seperti apa gitu sih. Baik, dari apa yang sudah Pak Adi ceritakan secara garis besarnya tadi ya, kira-kira apa nih yang Pak Adi inginkan dari pertemuan kali ini? Yang saya inginkan sih mudah-mudahan di pertemuan ini ada solusi ya Bu ya. Jadi saya merasa bahwa di kelas itu suasana belajarnya ya begitu-begitu saja gitu. Jadi membosankan, ada juga yang mungkin tidak serius, tidak memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Sehingga ya hasilnya juga dari penilaian dan kelihatan semuanya masih kurang memahami gitu, apa yang dipelajari di kelas. Iya, baik. Jadi Pak Adi ingin adanya solusi gitu ya, Betul, supaya betul pembelajaran sekali, yang Bu Novi. sebelumnya itu mungkin terkesan monoton gitu kan, jadi ada perubahan. Iya. Ya. Menurut Pak Adi nih, kalau Pak Adi mengukur tingkat keberhasilan Pak Adi selama mengajar, kira-kira ada di grade berapa ya Pak? Mungkin di angka 7 kali ya Bu ya. Angka 7 ya? Iya. Baik, angka 7. Ya, di angka 7 itu nih Pak Adi, peluang kemungkinan Pak Adi untuk merubah pola pembelajaran yang lama ke dalam pola pembelajaran baru seperti apa? Saya sih pengennya ada peningkatan ya Bu ya. Jadi dari 7 itu ya pengennya maksimal sih di 100 gitu ya. Cuma saya inginnya bertahap dulu aja, mungkin di angka 9, dan itu memang perlu perencanaan sih kalau menurut saya. Perencanaan itu bisa datang dari diskusi dengan kasih jawab yang memang sudah lebih berpengalaman dalam kegiatan pembelajaran yang menarik, atraktif, inovatif gitu ya. Juga mencari berbagai referensi tentu saja yang terkait dengan pembelajaran sesuai dengan paradigma baru seperti sekarang gitu. Berarti ada diskusi ya antar rekan sejawat. Iya. Supaya dapat gambaran atau inovasi seperti apa nih pembelajaran ke depannya. Iya, betul sekali. Baik. Dari apa yang tadi Pak Adi paparkan, kira-kira ada nggak sih Pak Adi hambatan-hambatan yang Pak Adi alami untuk mencapai keinginan Pak Adi tadi? Hambatannya apa ya? Mungkin yang pertama kendala di waktu kali ya Bu ya. Waktu ya. Karena kan ketika kita membuat pembelajaran sesuai perencanaan yang kita inginkan, yaitu waktu kita terbatas ya. Apalagi kalau sudah ada tugas tambahan di luar mengajar gitu, kita harus bisa mengatur waktu itu. Apalagi kalau sudah selesai sampai rumah,
kita kan inginnya istirahat ya. Iya. Jadi waktu untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran di hari selanjutnya itu belum matang gitu ya, belum dipersiapkan itu sebelumnya. Itu kendala yang pertama. Terus kendala yang kedua mungkin lebih kepada referensi ya, artinya kan sekarang sudah banyak tuh Bu ya kegiatan model-model pembelajaran yang atraktif, inovatif, terus menyenangkan gitu. Nah, karena mungkin saya masih terfokus pada pembelajaran dulu gitu, jadi belum sempat lagi melihat ataupun mengamati gitu bagaimana pembelajaran di era sekarang gitu ya, di zaman kurikulum merdeka ini. Mungkin itu sih yang pertama waktu, terus yang kedua ada di kurangnya referensi saya dalam mengolah berbagai bentuk pembelajaran. Iya, baik. Tadi Pak Adi menyampaikan waktu ya Pak Adi, waktu kemudian butuh referensi banyak seperti itu. Nah dari kedua hal tersebut nih, kira-kira apa solusi yang Bapak tawarkan gitu supaya hambatan-hambatan tadi lambat laun mulai berkurang seperti itu? Untuk waktu ya, hambatan waktu ya mungkin lebih bisa membagi waktu lagi. Terus yang kedua, karena kan yang mengajar itu tidak hanya saya sendiri ya, saya juga ada tim dengan GMP di sekolah gitu, dengan rekan sejawat. Mungkin yang bisa mempersiapkan tidak sendiri tapi secara tim gitu. Jadi misalnya untuk media pembelajarannya, untuk RPP-nya itu bisa saya diskusikan dengan rekan sejawat dan membuat bersama-sama, sehingga ketika saya ada tugas tambahan lain itu bisa dihandle oleh rekan saya, begitupun ya sebaliknya gitu. Kolaborasi mungkin ya Bu ya. Terus yang kedua masalah referensi ya, mungkin saya banyak juga diskusi dengan guru lain, apalagi sekarang sudah ada platform pembelajaran digital ya yang bisa dimanfaatkan untuk sesuai dengan kondisi mereka gitu. Jadi saya akan menerapkan itu sesuai dengan keinginan mereka dan kesenangan mereka gitu. Misalnya anak sekarang kan suka kayak media sosial kayak TikTok gitu ya, Instagram, itu bisa disesuaikan, dimasukkan ke pembelajaran gitu. Atau kalau ada anak yang suka berekspresi itu kita bisa masukkan ke situ, atau anak yang suka nulis, jadi tidak hanya satu tes saja mungkin ya, karena selama ini saya cenderung kan tesnya esai atau PG saja, menyamaratakan semua asesmen gitu. Yang kedepannya sih saya membuat sesuai kebutuhan belajar mereka aja dan kemampuan mereka gitu. Jadi itu sih solusi yang tadi saya kepikiran gitu. Jadi kolaborasi untuk menyiapkan perencanaan pembelajaran. Terus yang kedua membaca dan berbagai referensi sama melakukan pembelajaran ya sesuai kebutuhan mereka gitu. Jadi itu merupakan strategi yang Pak Adi tawarkan gitu kan untuk perencanaan selanjutnya. Ya baik. Kemudian ya Pak Adi, dari strategi yang sudah dijelaskan tadi, siapa aja nih yang akan Pak Adi libatkan dalam perencanaan program itu? Yang saya libatkan tentu saja pimpinan ya, dalam hal ini kepala sekolah gitu, karena kepala sekolah juga punya kewajiban dan tugas untuk menjadi supervisor ya, jadi mensupervisi saya selaku guru, lalu melaksanakan coaching juga gitu, sehingga saya bisa menyampaikan gitu rencana-rencana pembelajaran yang akan saya terapkan sesuai dengan kebijakan dan arah tujuan di sekolah gitu. Terus yang kedua ada rekan sejawat tentu saja untuk kolaborasi dan kerjasama. Terus juga saya akan minta bantuan juga pada murid-murid ya, karena kan kita belajarnya karena selama ini mungkin saya merasa saya lebih ke teacher center gitu ya. Jadi saya sebagai pusat belajar yang mengetahui apa yang harus diajarkan dan saya transfer kepada mereka, dan itu mungkin sudah berubah ya Bu gitu. Makanya anak-anak ya apa yang saya dengarkan ya mungkin mereka sudah bisa googling ya zaman sekarang gitu. Apa yang kita sampaikan nggak usah denger banyak omongan, mereka tinggal buka HP itu semua sudah ada. Nah, mungkin saya lebih ke depannya lebih melibatkan mereka gitu, apa yang mereka ingin tahu, apa yang mereka ingin ciptakan, apa yang mereka ingin kreasikan, itu
saya serahkan kepada siswa gitu, sehingga yang berpikir itu ya siswa gitu, sesuai dengan kapasitasnya itu sih. Baik. Terakhir nih Pak Adi, kapan waktu yang akan Pak Adi gunakan gitu untuk merealisasikan apa yang sudah Pak Adi rencanakan tadi? Mungkin secepatnya Bu ya. Ya secepatnya, karena sekarang kan kita sedang melaksanakan ini ya Bu ya, sedang melaksanakan beberapa kegiatan asesmen ya, terutama di kelas-kelas gitu. Paling setelah saya melaksanakan asesmen sumatif itu kan saya mendapatkan informasi data tentang kemampuan peserta didik. Habis itu saya akan membuat perencanaan, dan kemungkinan besar sih setelah pekan ini berarti minggu depan mungkin ya Bu ya, saya mulai melaksanakan apa yang tadi saya sampaikan. Baik, Pak Adi, semoga rencana yang sudah Pak Adi buat itu dapat terlaksana dengan maksimal ya Pak Adi ya, sesuai dengan kolaborasi yang tadi sudah dibuat seperti itu ya. Amin, terima kasih Bu. Kita ketemu lagi kapan ya Pak Adi ya? Mungkin setelah saya melaksanakan tadi yang sudah saya sampaikan kali Bu ya. Nanti saya bilang ke Ibu deh, nanti kita ketemu lagi. Ya, kalau gitu kita lihat tindak lanjutnya ya Pak Adi ya, dari apa yang sudah direncanakan tadi. Ya, terima kasih waktunya ya Pak Adi. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, ya silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, mudah-mudahan dengan kita berdoa dulu ya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran kita diberikan kelancaran ya, mudah-mudahan, dan kalian juga selalu diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. cek kehadiran terlebih dahulu. Sekarang tanggal ini ada Wia, Adi, Azhiroto, Bagas, Bunga, Clara, Dini, Diko, Dias, Farhan, Fatimatus, Franciscus, Gadis, Helen, Isna, Jihan, Yuda, Rehan, Rehan sakit ya? Faris, Rizky, Muhammad Fikri, Muhammad Zainuddin, Mutiara, Nadira, belum ada keterangan. Nasyak, Natania, Nazwa, Rahmadani, Ratnasari, Roni Karmando, Hadir Pak. Cynthia,
Syafa, Syahra, Indah, Yunita, Iya Pak. Junaidin tidak, masih ngantuk kamu tidak? Ya, oke, jangan ngantuk ya. Kita semangat pada hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak senang bisa bertemu dengan kalian lagi setiap hari Senin pagi ya. Kita selalu ada kegiatan dari pagi. Harusnya kan ada pentas seni ya, tapi karena hujan dan lantainya basah, jadi ya sudahlah ya. Kalian di kelas dan ternyata guru-gurunya dipanggil Bapak Kepala untuk melaksanakan PUB. Baik, untuk hari ini kita masih melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat teks yang kita pelajari itu teks apa? Ya, teks berita. Oke, jadi kita masih berhubungan dengan teks berita. Yang sudah dipelajari kemarin itu dalam teks berita itu apa saja? Coba lihat kita kalian. Kebahasaan, terus struktur, terus definisinya, unsur-unsur, dan kemarin masih ingat kalian Bapak minta untuk membuat tugas mengenai apa? Membuat blog berita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kan kaidah kebahasaannya itu baru Bapak jelaskan ya, dan juga kalian latihan secara mandiri. Nah, kalau sekarang kita nanti berkelompok masih berhubungan dengan kebahasaan karena kita kan bahasa Indonesia, karena dulu dari aspek kebahasaan teks bahasa Indonesia. Oke, jadi masih tentang kaidah kebahasaan teks bahasa Indonesia. Oke, sebelum dimulai, kalian tahu ini gambar apa? Gambar apa? Emot, gitu ya, bahasa sekarang ya. Nah, biasanya kalian menggunakan ini kalau lagi ngapain? Lagi makan. Ya, biasanya untuk apa? Ekspresi. Oke. Untuk biar tahu ya, kalau saya ngebalas itu happy, maka kalian pakai emojinya yang senyum. Kalau lagi ngambek emojinya yang merah, yang lagi marah. Kalau sedih, jadi ada yang seperti itu, ada juga yang pakai keluar air mata ya. Tapi Bapak lihat hari ini tidak ada yang keluar air mata, tapi kalau yang sedih mungkin ada, makanya Bapak masukkan tuh emoji air mata. Nah, karena sebelum belajar, Bapak ingin tahu perasaan kamu ya. Bapak akan bagikan post-it ini. Kalian gambar sebuah emoticon bebas, nggak usah bagus-bagus ya, yang sesuai dengan perasaan kalian pada hari ini. Siap? Siap. Ini ya. Oke, bagikan. Bikin gambar perasaan kalian pada hari ini biar Bapak tahu. Perasaan kalian gimana? Kalau kita apa? Coba duit awal bulan awal bisa dulu kalau gitu ada yang body iya gambar ya. Emojinya bebas yang mewakili perasaan kalian hari ini. Anggaplah kalian lagi chatting sama Bapak tapi nggak mau pakai kata-kata, emoji aja. Emoji yang mana? Di antara seperti ini. Kalau di luar seperti ini juga boleh. Kalau ada perasaan lain, biasanya ada perasaan datar yang ternyata normal di mulutnya garis, itu boleh juga. Pokoknya perasaan kalian aja. Nomor tidak apa. Boleh? Kasih nama boleh. Oke.
Sudah? Belum mata Baik, kalau yang sudah, ya, kalau yang sudah, tapi biar nggak rebutan ke depan nih, ya, nanti kalau dari sini duluan dibagikan, baru barisan ini, sana dan sana, kalian ke depan, tempelkan masing kalian. Jadi barisan ini dulu sudah kan? Oke, depan bidan. Ya, bidan, ayo bidan. Coba di sini. Jadi kalian perasaan kalian ya. Oke, dari sini yang udah boleh ke depan. Yang rapi ya, misalnya ke bawah. Yang ada lagi di belakang. Oke. Oke, yuk. Yang sudah yuk dari sini silakan yang sudah ke depan. Ayo dari sini yang belum ke depan, barisan sini dan sini kalau yang belum boleh ke depan. Dari sini silakan yang sudah boleh ke depan. Oke, ada ya, baik. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Oke. Itu mana? Belum. Udah ada pulpennya? Oh, sudah oke ya. Ya, kalau sudah, ya jadi di awal pembelajaran ini Bapak pengen tahu dulu ya sebagai bentuk kesadaran diri kamu hari ini perasaan saya apa sih gitu ya. Ternyata kebanyakan kalau Bapak lihat di sini, wah ada siapa? Ada yang sedih juga, ada yang happy tapi banyaknya happy ya. Ada yang normal-normal aja, ada yang ngantuk juga. Ya, ada yang sedih, air matanya biasa aja. Ada yang datar-datar normal-normal saja. Oke lah ya. Itu kan perasaan kita pada hari ini. Ya, kamu kita semua dong. Kalau Bapak boleh menyampaikan ke kalian, Bapak sekarang perasaannya lagi happy aja. Ya, ya, ya karena bisa ketemu kalian lah ya. Oke, ya apapun kondisi kalian, mau kalian lagi sedih, kalian lagi marah, kalian lagi bete, kalian lagi ngantuk sekalipun karena kurang tidur, main game aja biasanya begadang gitu ya. Bapak ingin saat pembelajaran kita ada dalam kehadiran penuh ya. Jadi kita harus hadir di sini seutuhnya, kalian belajar, gitu ya. Oke, baik. Karena Bapak sudah tahu nih perasaan kalian.
Ya, sekarang ikuti yang Bapak jelaskan ya. Silakan kalian duduk juga, tapi nyaman, jangan terlalu dekat juga, boleh nyender, ya. Oke, boleh nyender, pokoknya posisi terenak kalian, tapi masih dalam posisi nyaman, ya. Jadi tidur jangan, masih kalau duduk boleh, gitu ya, tidak kurang akan dikasih lagu slow seperti itu, ya. Duduknya senyaman mungkin, boleh nyender. Kakinya ya di lantai saja dengan diangkat, dua-duanya dari lantai. Tangannya boleh ke depan seperti ini, boleh di atas meja, pokoknya posisinya senyaman kalian. Oke? Kalau sudah, silakan kalian pejamkan mata kalian atau tunjukkan pandangan kalian. Jangan ada yang tidur ya, jangan ada yang ketawa kurang nilai. Semuanya kita nilai sampai bisa konsentrasi baru. Tarik nafas perlahan, tarik nafas lagi perlahan. Terus ulangi Bapak minta kehadiran kalian secara dan menjadi kelas ini. Rasakan kepala kalian dalam keadaan rileks. Tarik nafas dalam. Bahu kalian juga dalam keadaan rileks. Rasakan tangan kalian dalam keadaan tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik lagi nafas, keluarkan perlahan. Tarik kembali nafas, keluarkan perlahan. Rasakan posisi tubuh kalian dalam keadaan benar-benar nyaman. Kaki kalian rileks. Rasakan kehadiran kalian mulai dari kepala. Kalian rasakan pundak. Kalian rasakan tangan kalian dan perut. Kita dalam kehadiran untuk mengikuti kelas ini, hadirkan jiwa dan raga kalian di kelas ini. Tarik nafas lagi, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Dan rasakan kalian dalam keadaan yang rileks. Terakhir ya, tarik nafas lagi dalam, belakang,
Kita semangat lagi ya, sudah tercas lagi energinya untuk belajar pada hari ini dengan Pak Adi. Oke, semangat ya. Oke, kita akan ada 2 jam ke depan, itu baru pembukaan. Sebentar, Bapak sampaikan lagi ke materinya. Oke, baik. Jika tadi kamu sudah mengekspresikan perasaan kamu ya dalam post-it yang sudah kalian tempel, tadi Bapak sudah lihat semuanya kebanyakan happy, ada juga yang lagi sedih, ada juga yang normal-normal saja Pak, gitu ya, nggak ada ekspresi apapun, tidak apa-apa. Ya, tadi Bapak sudah memberikan mindfulness kepada kalian agar nanti sampai 2 jam ke depan kita bisa tetap jiwa, raga, pikiran kalian ada di kelas ini. Siap ya? Oke, baik. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Berarti kalian harus tahu dulu nih kegiatan pembelajaran kita Pak. Kita hari ini ngapain aja? Oke, yang pertama adalah melalui kegiatan membaca intensif teks berita, karena kita kan masih konteksnya teks berita ya. Murid atau peserta didik mampu memahami isi. Jadi nanti kalau kalian dikasih bacaan, kalian pahami, kalian baca. Selanjutnya adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, karena nanti kan kita akan berdiskusi tuh ya secara berkelompok. Kalian dapat mengidentifikasi, karena sekarang masih belajarnya kaidah perbahasaan yang teorinya sudah Bapak kasih beberapa pertemuan sebelumnya. Untuk identifikasi atau analisis dalam teksnya langsung. Nanti teksnya akan Bapak berikan kepada kalian. Dan yang ketiga adalah penerapan model sugesti imajinasi menggunakan rangsangan musik ketika nanti kalian menuliskan hasil identifikasi kalian dalam asesmen formatif yang sudah Bapak sediakan. Ya, jadi ada 3 tujuan. Yang pertama baca dan pahami isinya, kedua diskusikan secara berkelompok, dan yang ketiga tulis identifikasinya. Ya, jadi ranah pengetahuan penampilannya ada di sini. Ada yang aktif, ada penilaian sikap. Oke, selanjutnya adalah kesepakatan kelasnya. Ya, kesepakatan kelas kita pada hari ini 1. Ya, kalian pada bawa HP? Bawa HP nggak apa-apa, tapi di silent ya. Dan ketika Bapak berbicara di depan, tolong simpan dulu HP-nya. Ya, boleh ada HP, tapi simpan dulu HP-nya, jangan Bapak berbicara. Kalau sibuk aja, kalau chattingan sampai banyak pengumuman, ya, simpan aja dulu. Nanti kalau sedang dalam asesmen kalian butuh data-data dari internet, boleh kalian pakai HP. Ya. Selanjutnya, kalau teman kalian sedang ada yang berbicara, kalian dengarkan. Dan kalian boleh memberikan tanggapan, komentar kalau sudah diizinkan oleh Bapak. Gitu ya. Lalu kalian hadir sepenuhnya di kelas ini. Dan selanjutnya kesepakatan kita seperti biasa, kalau mau ke kamar mandi harus ngapain dulu? Ya, kalau mau keluar atau meninggalkan kelas itu dulu Bapak. Kalau Bapak sudah persilakan, boleh kalian meninggalkan kelas untuk kembali lagi ke sini. Tapi untuk perbuatan ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran dengan baik ya. Ya, Bapak pengen ngobrol-ngobrol dulu nih sama kalian. Karena di nonton berita nggak? Atau jangan-jangan TV-nya belum?
Belum digital ya? Belum. Oh, oke. Menurut kalian nih, berita apa sih sekarang yang lagi hangat dibicarakan? Kebakaran sekolah, Pak. Kebakaran sekolah, Pak. Apa? Bapak, nanti Bapak kasih kesempatan. Pergantian TV analog menjadi TV digital. Siapa yang sekarang udah lagi bisa nonton TV analog? Acungkan tangannya. Oh, udah bisa. Oh, udah bisa. Udah beli. Apa namanya tuh Bapak? Settle. Oh, oke itu ya. Terus berapa emang? STB. Oke, itu jadi berita nggak? Tiap hari nanti kamu mau ngomong apa? Bencana di Kadir. Bencana? Di Kadir. Apa tuh bencana apa bisa kamu jelaskan? Kayak bencana longsor terus. Yang ada nanti bicarakan sekarang, emang ada bencana? Ada. Oh iya. Yang hujan itu hujan benar. Di Kadir. Tadi ada hujan banget. Oke. Oh kasus masih persidangan ya? Oke, terus persidangannya itu berita. Oke. Kalian tahu nggak kenapa sih sesuatu itu dikatakan sebagai berita? Kalau apa? Apa Clara? Sudah terjadi sesuai fakta. Ada lagi yang mau pendapat? Silakan. Kenapa sih sesuatu itu dikatakan berita? Gimana Bunga? Oke, luar biasa sehingga itu harus disampaikan. Nama lain dari informasi itu luar biasa apa sih? Apa? Apa? Oke, selain booming, selain luar biasa, ada lagi kenapa sih itu luar biasa? Kenapa itu booming? Karena berita itu apa? Selain viral, selain aktual, selain percaya itu kita yang berdoa. Hah? Selain hangat, selain populer, kenapa sesuatu itu jadi diberitakan? Kenapa kita jadi butuh melihat informasi itu? Karena informasi itu di titik-titik, ada yang tahu nggak? Selain menarik, kalian kalau misalnya lihat berita itu harus bagaimana? Iya, sesuai data. Terus apalagi kita membutuhkan berita karena dan berita itu disebarkan karena misalnya Fransiskus makan siang di kantin. Kalau masuk berita nasional akan tidak. Kenapa? Iya, sesuatu dijadikan berita selain luar biasa, booming, viral dan lain-lain karena informasi tersebut penting disampaikan kepada masyarakat. Oke, kalau kalian nonton berita, biasanya temanya tema apa aja? Kriminal. Oh, sekarang mereka berita kriminal ya. Apalagi? Pelecehan, kriminal udah. Apalagi? Teknologi, kesehatan, bullying itu bisa masuk ke kesehatan, bisa masuk pendidikan juga, ya. Oke, kreativitas alias temanya tentang sosial, bisa ya? Oke. Nah sekarang, kalau kalian perhatikan nih, kalian suka nonton berita di TV kan? Kalau tidak simak pernah kan? Oke. Beda tidak dengan pembawa acara misalnya pada dangdut Indosiar gitu. Dari segi bahasa bedanya apa? Yang formal yang mana? Yang formal yang berita. Nah makanya ada kaidah perbahasaannya karena itu yang akan kita pelajari sekarang. Jadi kamu sudah tahu berita itu apa, kenapa itu disebut berita dan bahasanya berbeda. Itu yang kita pelajari kaidah perbahasaan dalam berita. Karena tadi menggunakan bahasa yang formal. Oke.
ada kelompok satu deh yang Bapak perlihatkan gitu ya. Kelompok satu sudah mengumpulkan teman. Kita lihat nih berita yang dibuat oleh kalian sendiri. Nanti kita lanjutkan minggu depan kalau videonya yang kelompok satu ini videonya ya, beritanya kita sama-sama lihat contoh berita yang dibuat oleh teman-teman. Perkenalkan, saya Nazwa Hanifah. Saya Rata Sari. Di sini kita akan memperkenalkan jajanan dan makanan yang ada di kantin SMA N 89 Jakarta. Berikut adalah jajanan-jajanan ringan yang ada di SMA N 89 Jakarta. Di sini ada seblak, ada es krim, dan ada makaroni. Ada juga minuman. Di kantin ini terdapat ada bakso, mie ayam, dan berbagai macam minuman lainnya. Nah, di sini ada pisau, ada minuman teh, jeruk, dan lain-lain. Di sini ada minuman-minuman serta bakso-baksoan yang digoreng. Lalu terdapat mie instan juga. Nah, untuk di sini kita ada nasi untuk sarapan atau makan. Kenalkan, nama saya Rata Sari. Saya Nazwa Hanifah. Nah, kami akan mewawancarai Isna Salvador. Nah, Isna, menurut kamu dari sekian banyak makanan di kantin, apa yang kamu suka? Saya biasanya sih beli roti ampas. Oh, terus kenapa kamu suka roti ampas? Karena itu lebih mengenyangkan dan menyehatkan menurut saya. Terus ada juga enak. Menurut kamu di kantin 89 ini makanannya sehat-sehat nggak sih? Sehat-sehat dong. Kalau misalkan nggak sehat, kenapa ada di kantin? Oke, baik Isna, terima kasih ya. Terima kasih Isna. Ada satu tema lagi ya, kelompok satu ya. Ini belum selesai. Ini yang ini atau yang ini ya? Ada satu lagi ya. Ya, kita lihat dulu ke depan. Kami dari kelompok satu ini
Lalu jangan lupa dilihat apakah sudah disampul atau belum. Ya, sampul juga harus sesuai dengan yang sudah menjadi bagian dari perpustakaan seperti apa ya punya. Nah, kemudian kamu datang ke perpustakaan. Ini meminjamkan buku dulu ya, memulangkan buku ya. Kalau memulangkan buku ya kamu tinggal pulangkan buku, nanti dicek oleh petugas apakah buku kamu itu sesuai dengan nomor klasifikasi yang sudah kamu buat. Oke ya, nah tapi karena ini masih belum merdeka belajar ya, bukunya masih baru ya, kelas 11 mungkin belum ada nomor klasifikasi. Kecuali kelas 10 sudah mulai berjalan nomor klasifikasi. Nah kalau untuk peminjamannya ya nanti kamu harus sesuaikan dengan cita-citamu, kata susah, cita-cita gitu ya. Nah kalau cita-cita menjadi dokter, paket belajaranmu apa aja? Misalnya apa? Contohnya, kamu kalau manajemen, kalau manajemen bukunya apa aja ya? Buku ekonomi, terus IPS mungkin yang sosiologi, ya, terus geografi, bahasa Inggris juga sih. nah kalau itu bukunya sudah dipakai-pakai oleh kurikulum. Si perpustakaan hanya mendistribusikan saja, karena kan tentunya yang ditahu minat atau cita-cita keinginan dari anak-anak itu adalah kurikulum yang berbeda. Perpustakaan yang mendistribusikan. Kalau dari data-data dari kurikulum, oh ini anak ini cita-citanya pengen ini, bukunya ada itu sudah disiapkan. Ya, kayak ini kamu juga baru paham ya. Begitu juga anak-anak yang lain yang berminat di bidang misalnya pelajaran IPS macam-macam, dia pengen atau apa jadi psikolog misalnya kan. Jadi psikolog tentu saja nanti ada lagi buku yang harus dia pakai dan peminatan yang akan dipilih. Itu. Jadi biasanya. Lalu kalau misalnya organisasi yang memberikan buku, Sebenarnya saya punya program lucu sih, ya ini buat happy aja. Kalau yang telat, biasanya kan seminggu ya. Seminggu kalau kalian misalnya masih pengen baca, melanjutkan boleh. Bawa ke perpustakaan bukunya kepanjang. Tapi kalau misalnya nih kalian bandel, ya, nggak ulang-ulang buku sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai setahun lewatnya. Nah, itu tentu saja ya harus ada apa kira-kira sanksinya. Saya sebenarnya pengen kalian itu rajin baca. Itu kalau rajin baca, saya itu pengen memberikan apresiasi. Nggak hanya sekedar pujian kok, tapi misalnya berupa benda atau benda. Ya, tapi kan dari perpustakaan kita nggak ada anggaran. Jadi saya kalau ada yang memberi coklat, saya terima ya. Tapi kalau nggak mau memberi coklat, pakai itu aja, disampul bukunya. Ya kan? Tapi beberapa orang mau memberikan coklat. Memberikan coklat itu ternyata nggak ada di bulan-bulan ya Valentine. Nah kemudian ketika anak itu telat, kemudian memberikan coklat itu akan mengumpulkan bagi siswa-siswa yang membaca buku sampai lewat dari 6 buku 1 bulan. Oke, tadi ada berapa berita yang kita saksikan? Ada berapa nih? Ada 2. Satu mengenai apa? Kantin. Yang ada di mana? Ya kan Bapak minta cari contoh berita, tapi nggak usah pulang lingkungan 89 dulu, 89 gitu ya. Yang kedua, perpustakaan di mana? Di 89 itu. Kalian sudah pernah ke perpustakaan kan? Belum pernah loh. Belum pernah itu di lantai 3. Ya sudah kelas 11. Jadi kelas 10 kalian sudah belajar juga. Perpustakaan kita ada di sana. Ya, jadi kalau mau baca minjem buku ada di sana. Makanya itu pentingnya. Biar berita 89 Bapak saksikan, ternyata mungkin ada yang belum tahu. Jadi ketika ada wawancara dengan Ibu Salimpi selaku koordinator dari perpustakaan, banyak informasi yang mungkin belum kalian pernah dengar sebelumnya. Ya, itulah pentingnya berita. Oke, supaya nggak boring deh, supaya kita semangat lagi. Bapak minta kalian berdiri semuanya. Oke, ayo semuanya jangan nggak takut juga, biar hatinya juga nggak fokus. Kita masih semangat. Oke, semangat ya. Kita senang ada gerakannya, tapi kalau gerakannya nanti kalau
kalau gerakan di tayangan itu loncat kanan kiri kalian gerakan tangannya aja. Ya, karena kalau kanan kiri boleh geser sama ini untuk geser ke sini. Nanti mejanya geser lagi. Karena ruangan kita sempit. Ya, gerakan itu di tangannya. Ada yang mau mimpin satu orang di depan? Mau? Ayo dua orang mau aja siapa? Gadis. Sama Romeng. Ayo siapa yang mau ke depan dong? Haris. Ayo. Sama satu orang dulu siapa? Ayo siapa yang mau? Bias. Ayo siapa yang mau? Ayo, 3 orang boleh nih, 3 orang. Nah, ayo Mevri, siapa lagi? Haris, ayo Haris. Bias. Kalian ada sini aja kan? Udah itu udah pas. Oke, udah ya. Yang lain ikuti 1, 2, 3. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, just move your body. Go make it crazy, anyone can do it. Sing oh, show the world you got that fire. Feel the rhythm get louder. Show the world what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah. When you finally let go, you say I'm solo. 'Cause you listen to the music, say oh. Kemarin saya sudah hadir ya dalam pembelajaran Bapak di kelas. Saya sudah melihat gimana Bapak mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat saat praobservasi. Kemudian kira-kira gimana nih Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan rencana yang sudah dibuat saat praobservasi kemarin? Iya, alhamdulillah, terima kasih Bu Hafiz sudah
melakukan observasi itu di kelas yang saya ajar. Kalau perasaan saya sih senang ya, jujur, karena memang ketika di kelas itu banyak hal yang akhirnya saya laksanakan sesuai dengan rencana gitu yang sudah direncanakan sebelumnya Bu. Gitu kan. Sebelumnya juga saya mengatakan ke Bu Novi bahwa nanti di kelas saya akan melakukan beberapa kegiatan pembelajaran dengan model-model tertentu, dan alhamdulillahnya kemarin saat Bu Novi melakukan observasi itu sudah dilakukan gitu di kelas. Jadi alhamdulillah sih bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya, berjalan lancar semuanya. Iya, Pak, ya. betul. Iya. Kemudian apa nih Pak refleksi yang Bapak dapatkan setelah melaksanakan implementasi pembelajaran ini? Untuk refleksinya sendiri, mungkin yang saya dapatkan yang saya dapatkan adalah saat melakukan pembelajaran berarti kita harus melakukan perencanaan lebih dahulu. Itu sangat penting kalau saya gitu ya, apalagi setelah saya banyak diskusi dengan Bu Novi gitu ya, tentang pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional gitu, sehingga di kelas itu saya coba terapkan gitu, baik secara administrasi dalam perencanaan maupun implementasinya di kelas gitu, tapi dengan siswa-siswa yang ada di kelas. Jadi itu adalah hal yang saya dapatkan, itu sangat positif sekali gitu dari hasil diskusi kita selama ini. Terus yang kedua, mungkin hal yang kurang-kurangnya yang kita sudah merencanakan yang terbaik gitu ya, tapi kan tetap situasi di lapangan kita berhadapan dengan 36 anak yang berbeda karakter, berbeda kemampuan gitu, sehingga ya ada saja lah yang tidak saya pantau semua gitu. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, mungkin ada yang masih kesulitan mengerjakan asesmen pada saat itu, tapi tidak terlalu saya lihat gitu, karena mungkin pada saat itu saya lebih sibuk di kelompok yang lain gitu, jadi tidak semuanya terpantau gitu. Terus ya mungkin ada nama juga siswa ya Bu Novi ya, ada aja sih yang ya jalan sana kemari tanpa tujuan gitu ya, walaupun pada saat itu saya coba mengupayakan mungkin anaknya optimisasi kali ya gitu, tapi cara pengontrolannya kan kemarin tidak sepenuhnya gitu ya, karena memang itu evaluasinya menghadapi 36 orang siswa ketika di kelas. Kontrol saya selaku guru ya masih ada yang kurang. Itu sih kalau menurut saya hal yang harus diperbaiki dari evaluasi dari pembelajaran. Ya, jadi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang saya dapatkan poinnya adalah semua itu tergantung perencanaan sebenarnya Pak. Intinya berawal dari perencanaan, perencanaan yang baik, yang matang gitu, supaya implementasi di kelas pun akan maksimal seperti itu ya. Kemudian dalam implementasinya pun ada beberapa miss-nya seperti itu ya. Karena meskipun perencanaan sudah dibuat semaksimal mungkin, tapi tetap aja gitu ya, ada yang miss-nya. Nah, dari apa yang sudah dari Bapak sampaikan, kira-kira bagaimana nih Pak solusi dari Pak Adi sendiri setelah Pak Adi merefleksikan bahwasannya ada kendala-kendala di dalam proses pembelajaran tersebut? Iya, baik, terima kasih Bu Novi ya. Seperti kemarin ya saat observasi juga melihat sendiri ya bahwa ketika pembelajaran gitu, karena beragam karakter siswa, beragam kebutuhan belajar mereka juga gitu ya. Jadi saya selaku guru coba menyesuaikan. Tapi ya tadi kendalanya adalah bahwa yang ada yang tidak memperhatikan gitu ya, ada juga yang ogah-ogahan, malas-malasan mungkin ya. Dan untuk solusinya sendiri, saya merasa sih sebelum terjun langsung ke kelasnya, saya harus lebih mengetahui dulu tentang siswa tersebut gitu. Jadi ketika memang kita nggak tahu juga ya apa yang dia rasakan, atau apakah dia mungkin capek atau lelah gitu kan, apa yang sudah dilakukan sebelumnya, dan itu kemarin itu saya tidak lakukan. Jadi tidak menanyai terlebih dahulu gitu bagaimana sih perasaan mereka, apakah mereka ada masalah atau gimana, sehingga di pembelajaran mereka
mereka cenderung untuk tidak memperhatikan, ada juga yang ngantuk, ada yang tidak fokus, atau malah ada yang terlalu mencari perhatian mungkin ya. Jadi dengan ngobrol sana kemari gitu kan, jalan sana kemari. Nah, saya rasa sih solusinya bukan hanya di kelas aja Bu, gitu, tapi kedepannya ya saya harus lebih mengenal secara individu anak-anak itu seperti apa, sehingga ketika pembelajaran itu saya sudah tahu bagaimana cara menghadapi mereka nanti. Gitu. Mungkin itu solusi yang akan saya lakukan. Jadi itu yang pertama, terus yang kedua disesuaikan lagi dengan kegiatan pembelajarannya gitu. Kalau untuk yang berdiferensiasi, ya mungkin ketika memang anak itu kinesthetik kali ya Bu ya, jadi nggak bisa diem kesana sini, atau yang audio gitu ngomong terus bisa lebih disesuaikan lagi. Mungkin ketika kita kasih kerja mereka untuk mempresentasikan atau menyampaikan dengan bahasa mereka sendiri lah gitu ya, itu mungkin membuka kesempatan juga bagi mereka gitu untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Terus misalnya kalau ada yang tidak memperhatikan, ada yang ya kita bisa dekati gitu kan, kita bisa kasih fokus, atau ya itu sih yang Bu Novi pernah sampaikan ke saya, bisa ice breaking dulu atau apa dulu gitu. Mungkin kemarin ice breakingnya kan cuma sekali ya di awal doang, sedangkan di tengah mungkin itu kan jam-jam jenuh juga gitu, jadi lupa gitu, padahal itu juga bisa kan di tengah ya. Nah itu mungkin solusinya. Jadi yang pertama lebih mengenal siswa secara individu, terus yang kedua lebih menyesuaikan lagi pembelajaran diferensiasinya, terus yang ketiga yaitu mungkin butuh speaking yang menyenangkan sehingga siswa nggak jenuh gitu kan. Itu sih. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwasanya ada 3 poin ya Pak ya. Iya. 3 poin untuk mengenal lebih siswanya seperti apa gitu kan. Kemudian dari pembelajaran juga disesuaikan kembali. Kemudian yang terakhir ada pendekatan seperti Iya, saya rasa itu penting sih. Iya. Dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa hal yang paling menarik Pak saat pembelajaran di kelas? Hal yang paling menarik itu adalah saat itu tadi gitu, bahwa kan selama ini saya hanya menilai siswa dari dia bisa, dia nggak bisa gitu. Karena selama ini kan saya mengajar misalnya, siswa nilainya bagusnya 100 gitu, berarti yang nilainya masih di bawah 70 atau masih nilainya 50, 30 berarti dia nggak bisa gitu pembelajaran saya. Tapi setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, lalu juga banyak dari masukan-masukan dari Bu Novi juga tentang pembelajaran, akhirnya saya coba untuk memahami, ternyata mungkin siswa tersebut ketika dia auditif ya, jadi dia senang berbicara atau dia harus dengan musik atau gimana, ketika kita kasih pembelajaran menulis yang harus serius semuanya, ya mungkin dia nggak bisa konsentrasi karena ya pembelajarannya nggak cocok bagi dia, mungkin seperti itu Bu gitu. Jadi itu saya baru dapatkan sih di pembelajaran kemarin. Jadi menarik gitu, ternyata persepsi saya selama ini tuh kurang tepat gitu, bahwa ya ternyata anak itu ya bisa sesuai dengan potensi yang mereka miliki gitu. Dan sesuai kemampuan, dan kita tidak bisa memaksakan juga ya, misalnya si A kemampuan 70 kita paksakan harus 100 atau dengan teman-teman yang lain kan juga nggak bisa, tapi kita bisa memilih asesmen yang tepat gitu sesuai dengan kemampuan siswa yang saya ajar tersebut. Itu sih yang baru gitu ya, karena selama ini ya paradigmanya kalau saya gitu aja kalau ngajar, kalau kemarin itu ternyata si A itu bisa ini, bisa itu, ternyata mungkin saya kurang tepat, dan itu hal yang menarik baru. Jadi kita bisa open minded ya Pak ya. Iya betul. Jadi cukup unik gitu, dengan cara yang begitu ternyata ada lagi loh cara lain. Iya, karena kalau dulu kan saya cenderung awas kalau kamu nggak bisa, tapi saya nggak akan kasih nilai ya, cenderung gitu ya. Ternyata ya siswa semakin digituin ya, jadi nggak bukannya termotivasi ya Bu. Mungkin itu sih yang kesalahan saya kemarin. Iya. Baik, terakhir nih Pak Adi, apa yang ingin Pak Adi kembangkan di pembelajaran atau rencana pembelajaran ke depannya supaya lebih bervariasi dan inovatif lagi? Kalau ini sih Bu, karena selama ini kan kalau pembelajaran fokusnya ke saya ya, sebagai guru gitu. Misalnya saya harus ngajarnya ini, maksudnya begini. Tapi ketika dipikirkan lagi, dilakukan lagi, atau referensi, itu sesuai dengan
Iya. Jadi ya udahlah, selama ini saya mengajar ya udah masuk kelas aja, masuk Mandarin aja. Mungkin kedepannya yang kita kembangkan adalah bagaimana pembelajaran di kelas itu ya memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan butuhkan gitu, sesuai dengan potensi mereka gitu. Karena kan saya melihat capaian pembelajaran yang di kurikulum Merdeka itu kan dia sifatnya lebih fleksibel ya, lebih terbuka gitu dengan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing. Yang mungkin nanti saya lebih berkreasi di sana gitu. Tapi saya juga nggak bisa sendiri sih, pasti saya kolaborasi sama terutama teman di GMP, diskusi apalagi kedepannya yaitu sih melakukan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, terus yang dengan cara ya satu lebih mengenal mereka sesuai kebutuhan, dua ya berkolaborasi gitu sama teman-teman terutama guru yang sama-sama mengajar di kelas pelajaran bahasa Indonesia Bu ya, jadi sama-sama mengajar bahasa Indonesia dulu lah sehingga ketika di kelas itu tidak terulang lagi gitu seperti kesalahan-kesalahan yang dulu. Kami itu aja sih yang kedepannya akan saya lakukan. Baik, semoga apa yang Pak Adi impikan ya kan, dapat terwujud ya Pak, dapat terlaksana dengan maksimal gitu. Pembelajarannya sesuai dengan potensi dari murid dan kolaborasinya juga lebih luas lagi gitu ya Pak ya. Iya, karena kemarin juga banyak diskusi dengan Bu Novi gitu ya mengenai masalah gimana sih di kelas gitu, gimana sih kasih pembelajaran gitu yang sesuai kurikulum Merdeka itu yang kayak gimana sih Bu Novi. Ternyata ya kurikulum Merdeka itu bukan hanya sekedar kurikulum yang udah katakan, tapi juga prakteknya di kelas itu juga lebih penting gitu. Bagaimana bahwa kita menempatkan siswa itu ya di atas kepentingan kita sendiri gitu sebagai guru, tapi ya harus sesuai kurikulum mereka. Nah itu tuh baru bagi saya Bu gitu. Dan saya juga senang bisa kemarin observasi sehingga ada apa ya ilmu baru gitu yang saya dapatkan. Terima kasih atas waktunya Iya Bu Pak Novi, Adi. sama-sama. Nanti kalau ada waktu diskusi lagi saya mohon pencerahan. Siap. Makasih banyak ya Pak Adi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.